Pernah kepikiran nggak sih, bisa nggak ya kita hidup makmur tapi planet kita tetap aman? Banyak yang bilang, biang keroknya ya sistem ekonomi kita sekarang. Tapi apa dong alternatifnya? Nah, kali ini kita akan mengupas sebuah kerangka yang mungkin di luar dugaan, ekonomi Islam. Dan ternyata dari sini bisa muncul dua visi yang beda banget untuk masa depan kita. Oke, biar kita sama-sama paham ya, seberapa genting situasinya. Seperti yang ditekankan dalam sumber kita, ini bukan lagi sekedar masalah kebijakan biasa. Ini adalah ancaman nyata bagi kelangsungan hidup kita semua. Kutipan ini adalah alarm pengingat kenapa kita harus berani cari jalan lain. Dan menurut argumennya, sumber ancaman ini bukan dari mana-mana, tapi dari sistem yang kita jalankan setiap hari. Logika ekonomi modern yang fokusnya cuma ngejar pertumbuhan dan untung terus-terusan, justru itulah yang tanpa sadar mendorong kita ke tepi jurang. Nah, ini dia pertanyaan besarnya. Kalau sistem yang sekarang jadi bagian dari masalah, terus solusinya kayak gimana? Bagaimana caranya kita merancang sebuah sistem yang bisa bikin manusia sejahtera, tapi planetnya juga sehat? Yuk kita bedah bareng-bareng. Oke, sebelum kita cari jalan baru, kita harus tahu dulu kita lagi ada di mana. Mari kita mulai dari mesin penggerak dunia saat ini, kapitalisme. Logikanya gimana sih dan siapa pemain utamanya? Kenalan dulu nih sama karakter utamanya, Homo economicus. Bayangin aja, dia ini kayak robot super canggih yang diprogram buat satu hal, dan cuma satu hal, cari untung sebesar-besarnya. Etika, kerusakan lingkungan, wah itu dianggap gangguan aja, nggak masuk hitungan. Diagram ini ngejelasin semuanya dengan gamblang. Jadi si investor, alias Homo economicus tadi, nyuntikin modal ke mesin produksi. Tujuannya? Jelas, cuma profit. Tapi lihat deh di ujungnya, ada asap, ada limbah. Nah inilah yang disebut eksternalitas. Biaya real yang nggak pernah dicatat di laporan keuangan, tapi ujung-ujungnya planet kita yang nombokin. Nah, setelah kita paham masalahnya, yuk kita belok ke jalur yang beda banget. Kita bakal jelajahi kerangka ekonomi Islam. Titik awalnya itu bukan modal, tapi seperangkat prinsip etis. Fondasi sistem ini namanya syariah. Tahan dulu, lupain sejenak apa yang mungkin pernah Anda dengar. Dalam konteks ekonomi, ini bukan cuma soal boleh atau nggak boleh. Tujuan utamanya itu maslahah. Konsep yang intinya adalah kesejahteraan bersama dan mencegah kerusakan. Anggap aja ini kompas moral, bukan sekedar buku aturan. Dan disinilah ceritanya jadi seru banget. Ternyata, satu fondasi yang sama ini nggak lantas cuma ngarah ke satu jalan. Justru ini kayak persimpangan. Dari satu akar yang sama, bisa tumbuh dua cabang yang wah, beda banget. Dan nasib planet kita juga jadi taruhannya. Dan pilihan di persimpangan itu semuanya kembali ke satu pertanyaan penting. Gimana kita mengartikan syariah? Apa kita lihat ini sebagai aturan kaku yang harus diikuti kata per kata? Atau sebagai kompas moral yang nunjukin tujuan lebih besar? Jawabannya bakal mengubah segalanya. Nah, ini dia visualisasi dua jalurnya. Di satu sisi, ada pendekatan yang kaku, legalistik, mirip pengacara yang meriksa tiap pasal di kontrak. Fokusnya, secara teknis, ini boleh nggak? Di sisi lain, ada pendekatan etis yang melihat gambaran besarnya. Apa sih semangat dan tujuan di balik aturan ini? Oke, kita telusuri jalan yang pertama dulu ya. Jalan yang lahir dari tafsiran yang sempit dan legalistik. Sumber kita menyebutnya kapitalisme Islam. Di jalan ini kita ketemu pemain baru, Homo Islami Legalus. Anggap aja dia ini kayak auditor syariah. Pertanyaan utamanya bukan, ini baik nggak buat semua orang, tapi lebih ke, ini melanggar aturan A, B, C nggak? Fokusnya cuma nyentang daftar periksa hukum, bukan pada semangatnya. Nah, ini poin pentingnya. Meskipun produknya harus halal dan kontraknya harus sesuai syariah, tujuan akhirnya apa? Sama persis kayak kapitalisme biasa, memaksimalkan untung buat pemegang saham. Terus gimana soal lingkungan? Ya, itu nggak jadi perhatian utama, karena nggak ada aturan spesifik di buku panduan sempitnya itu. Sekarang, kita coba jalan yang satunya lagi. Jalan yang lahir dari interpretasi etis yang lebih luas. Penulisnya menamakan ini insanisme atau humanisme Islam. Pemain di jalur ini punya cara pikir yang beda total. Kenalin, Homo Islami Ethicus. Dia nggak cuma nanya, ini legal nggak? Tapi juga, ini sejalan nggak sama maqasid, tujuan-tujuan luhur syariah, kayak keadilan, kesejahteraan, dan kelestarian alam. Peran etis ini punya sebutan yang keren, khalifah, atau bisa kita sebut pengelola. Jadi dalam pandangan ini, manusia itu bukan pemilik bumi, tapi penjaganya. Kita ini diamanahi buat merawat alam, bukan buat ngeruk abis-abisan demi untung sesaat. Perbedaan paling mendasar antara dua jalan ini bisa kita rangkum dalam dua kata,
Halal itu artinya diizinkan secara hukum. Kapitalisme Islam berhenti sampai di situ, tapi insanisme minta lebih. Produknya juga harus toyib, yang artinya baik, murni, dan bermanfaat. Gini deh contohnya, ayam potong dari pabrik mungkin halal, tapi kalau prosesnya bikin ayamnya sengsara dan nggak sehat, itu nggak toyib. Nah, inilah perbedaan etis yang jadi inti argumennya. Oke, kita udah lihat titik berangkat kapitalisme dan 2 cabang dari fondasi Islam. Sekarang, waktunya kita bandingin langsung ketiganya. Apa hasil akhirnya? Tabel ini ngerangkum semuanya dengan jelas. Coba kita lihat baris berbaris. Pertama, investornya. Dari homo economicus yang gila profit, ke legalis yang patuh aturan doang, sampai etikus yang punya etika. Terus tujuannya? Lihat deh, kapitalisme dan kapitalisme Islam, dua-duanya fokus ke pemegang saham. Cuma insanisme yang mikirin semua pihak. Dan yang paling penting, lihat baris terakhir. Di 2 sistem pertama, polusi itu masalah luar yang jadi urusan pemerintah. Kalau di insanisme, tanggung jawab lingkungan itu udah jadi bagian dari bisnis itu sendiri, dari dalam. Jadi intinya apa dong? Nah, ini dia. Dalam kapitalisme, mau yang biasa atau yang versi Islam legalistik, rajanya itu ya modal. Manusia yang ngelayanin modal. Tapi di insanisme, posisinya dibalik. Justru manusialah lewat pilihan-pilihan etisnya sebagai khalifah yang megang kendali. Modal lah yang harus nurut untuk melayani tujuan yang lebih mulia. Pada akhirnya, pembahasan ini ninggalin kita dengan satu pertanyaan besar, dan ini berlaku buat sistem ekonomi manapun. Apa sih yang seharusnya berkuasa? Logika dingin dari modal yang nggak punya hati nurani? Ataukah kesadaran dan kompas moral kita sebagai manusia? Pilihan itu ada di tangan kita semua.